memang ada kecenderungan untuk penjualan retail meningkat di saat ini. Kita melihat ini adalah momentum akan adanya perayaan Natal dan Tahun Baru, terutama di konsumsi rumah tangga memang. Dan selain Nataru yang menjadi angin segarnya karena peningkatan penjualan retail ini meningkat dikarenakan selain itu adalah adanya kita sudah memasuki masa kampanye. Nah, di momentum pemilu ini sangat berpengaruh sekali peningkatan daya beli masyarakat. Itu yang memang kita rasakan di teman-teman pemain retail juga merasakan ini semua, Mbak. Itulah ya, Mbak, yang kami bisa sampaikan. Jadi memang hal ini hal yang baik dan dirasakan oleh semua teman-teman ya Bu ya dari bidang retail sendiri ya Bu. Bagaimana kira-kira perkiraan penjualan retail khususnya bagi beberapa industri yang ada di Kadin menjelang Nataru tahun ini dan kira-kira Anda melihatnya apakah ini lebih baik dibandingkan kenaikan pada Nataru atau libur akhir tahun baru dibandingkan tahun lalu Ibu? Bagaimana? Ya, kalau tahun lalu kan memang kita belum begitu pulih karena pandemi. Sehingga memang kalau dilihat dari tahun lalu, year on year, itu memang ada kenaikan. Khususnya di bulan ini, di bulan Oktober, November, dan mudah-mudahan Desember juga demikian. Karena kalau melihat di bulan-bulan sebelum Oktober, itu daya beli masyarakat juga turun, Mbak. Jadi kami sangat berharap sekali dengan adanya tutup tahun ini peningkatan daya beli masyarakatnya akan meningkat terus walaupun kemarin Oktober, November dan sekarang Desember mudah-mudahan seperti itu. Dan kita merasakan ini. Kemudian juga pertukaran uang yang kita harapkan nanti di Natal dan Tahun Baru ini jangan keluar ke luar negeri nih, harus ada di dalam negeri. Itu harapan kita, Mbak. Harus di dalam negeri, jangan keluar ke luar negeri. Nanti saya akan tanyakan lagi sebelumnya saya akan berbicara terlebih dahulu kepada Mas Jason. Terima kasih banyak Bu Diana sebagai pemantik diskusi kita pada sore hari ini. Dari kami sendiri seperti apa Mas tanggapannya melihat indeks penjualan retail juga mencapai tingkat yang lebih baik di 207,5 atau tumbuh 2,4% dan ada harapan pada libur akhir tahun ini dan Nataru juga akan meningkatkan penjualan dari retail sendiri. Silakan Mas. Ya baik, terima kasih. Salam kenal dan salam sehat. Seiring dengan data konsumsi rumah tangga yang juga kami miliki, yang naik sekitar 5,06% di kuartal 3 2023, hal ini tentunya menjadi indikasi positif bagi pelaku usaha di industri makanan dan minuman, karena kita melihat pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia 50% itu masih di sektor pangan, dan sepertiga dari pengeluaran tersebut merupakan industri pangan olahan. Jadi kami cukup optimis di penghujung akhir tahun ini, lebih di libur Nataru, konsumsi masyarakat Indonesia akan naik seiring dengan daya beli masyarakat yang juga meningkat. Oke, jadi memang ada harapan tertentu ya seiring dengan momentum Natal dan Tahun Baru seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Diana. Mas, bagaimana Anda menghadapi potensi peningkatan permintaan produk makanan dan minuman selama musim liburan ini? Bagaimana kami memandangnya? Jadi tentunya kami sebagai pelaku usaha di industri makanan minuman sudah memperkirakan dan juga merencanakan kenaikan permintaan pasar, serta mendistribusikan produk-produk kami ke titik-titik distribusi yang lebih dekat ke konsumer, sehingga lebih mudah dijangkau dan juga dibeli oleh masyarakat saat dibutuhkan. Baik, sedikit evaluasi Anda mengenai industri makanan minuman, Mas, karena kita sudah 2 minggu lagi menjelang tahun baru. 2023 ini menjadi tahun yang seperti apa untuk industri makanan minuman? Silakan. Jadi kalau melihat di tahun 2023 ini, industri makanan minuman secara signifikan cukup menghadapi tantangan karena terdapat perubahan perilaku konsumen di tahun ini. Melihat di survei konsumen di Ramadan tahun ini, terdapat perubahan perilaku di mana masyarakat menengah dan bawah mengurangi konsumsi sebesar sekitar 60-80% dengan mengurangi jumlah barang yang dibeli dan melihat alternatif lain yang lebih terjangkau. Namun di luar perubahan perilaku tersebut, masyarakat Indonesia masih
memiliki kebiasaan dan juga budaya untuk berkumpul bersama saat Oke. hari besar atau perayaan spesial dengan keluarga dan kerabat. Jadi itu akan mendorong tentunya konsumsi rumah tangga lebih besar lagi. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas. Saya akan kembali lagi ke Bu Diana. Bu Diana, bagaimana perkiraan penjualan retail khususnya di DKI Jakarta menjelang Nataru dan Tahun Baru ini? Apa yang kira-kira akan mendorong pertumbuhan tersebut? Dan mungkin tadi seperti notes yang disampaikan oleh Bu Diana, kita harapkan perputaran ekonomi atau perputaran uang di libur Natal ini diharapkan terjadi di domestik. Bagaimana kira-kira Anda melihat insentif apa yang bisa diberikan pemerintah agar hal ini bisa tercapai? Ya, kita tahu pada saat Nataru biasanya orang berlibur ya Mbak ya. Jadi harapannya mudah-mudahan bisa berlibur di dalam negeri saja. Dan di sini kan pemerintah juga harus berperan karena kita akan menghadapi pemilu. Ya, bagaimana membuat daya tarik khususnya dari Kementerian Pariwisata nih. Kita harap bahwa lebih disosialisasikan. Banyak hal-hal yang memang tidak kalah dengan luar negeri. Kita punya berbagai macam tempat-tempat wisata, apalagi sekarang juga hotel-hotel juga sudah yang bertaraf internasional juga sudah banyak. Ya, harapannya seperti itu. Dan tentunya insentif yang diharapkan ya paling tidak dari segi logistik, kemudian dari transportasi. Nah, ini jangan sampai transportasi yang membuat orang boring. Mungkin peningkatan yang sudah dipersiapkan oleh kementerian terkait itu juga harus betul-betul dicek lah bahwa memang kebutuhannya sesuai. Nah, jadi orang tidak beralih untuk keluar. Jadi harapannya bahwa biasanya pelaku usaha akan menggenjot nih di saat akhir tahun ini. Jadi teman-teman yang mempunyai produksi itu kan akan memproduksi sesuai dengan harapan bahwa Nataru akan betul-betul membuat daya beli masyarakat tinggi. Jadi mudah-mudahan produknya juga bisa habis terjual. Dan karena teman-teman semua ada di Indonesia gitu.